45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya Tati Aprilia Westhoff dari Voorburg, Belanda. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 11 Februari. Acara ini dipersembahkan oleh Mandeh Minang Mancanegara atau yang dikenal dengan singkatan 3M dan dipadu dan ditayangkan oleh Radio Gebu Minang. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita sejenak berdoa mengharapkan ridhonya agar pelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa meraih manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya ingatkan tujuan diadakannya les ini adalah untuk agar kita bisa bercakap sehari-hari. Jadi sangat sederhana. Mari kita tekadkan bulat kita. Mari kita bulatkan tekad kita. Ngomongnya kadang-kadang mau ini ya, muter-muter karena struktur bahasa Belanda ada di kepala saya. Semoga kita bisa berpahat. Dames en heren, goedenavond. Fijn om u weer te zien. Vandaag is dinsdag 11 februari 2025. Ik ben Tati Aprilia vanuit Voorburg, Holland. Deze programma wordt gegeven door mij en van Mandeh Minang Mancanegara. Radio Gebu Minang is onze partner en deze programma wordt altijd doorgezonden of wordt altijd gerecord door Radio Gebu Minang. Ya, ini sudah saya bacakan. Saya akan sedikit ulas kembali apa yang kita wat hebben we geleerd, apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah melihat dan membahas beberapa bentuk kalimat sederhana, yaitu kalimat biasa yang kita ketahui minimal bisa terdiri dari dua komponen, pokok kalimat dan kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kata kerja ini harus disesuaikan dengan siapa pelakunya. Pelakunya kita tahu dengan rumus stam ditambah T untuk jadi saya kira itu sudah hafal semua ya. Dan kalimat inversi adalah kalimat yang pada awalnya didahului oleh keterangan. Jadi itu strukturnya berbeda dengan kalimat biasa. Kalimat tanya kita juga sudah bahas waktu itu, dan kalimat perintah. Sejauh ini apakah yang 4 poin itu masih terngiang-ngiang atau sudah lupa? Nanti kita bahas kembali di bagian pembahasan. Dan kita juga sudah sedikit membahas kalimat negatif atau kalimat membantah kalimat dengan memakai dua kata niet atau geen. Bila mana kita memakai niet, itu biasanya kita kalau memakai kata setelah kata kerja atau membantah sebuah situasi, ya. Itu akan kita lihat dari contohnya. Nah, juga kita sudah mengetahui bahwa kalimat ada juga yang mematah dengan nee, misalnya eet je? Nee, ik eet niet. Jadi itu pertanyaan langsung yang dijawab dengan kalimat nee en ya. Kita lihat lagi dulu ke bawah. Nah, ini adalah
contoh, mari kita lihat kembali pemakaian niet, geen, dan nee. Niet membantah kata kerja atau kata sifat. Misalnya, ik werk niet, saya tidak bekerja. Ik ben niet boos, saya tidak marah. Pada intinya, kata kerja itu dibantah oleh niet, ya, dan kata sifat dibantah dengan niet. Tetapi kita lihat di sini ben juga adalah kata kerja, tetapi dia membantah kata sifat. Ben itu to be-nya dalam bahasa Inggris, jadi sepertinya di Indonesia tidak ada. Saya menjadi tidak marah apa. Jadi saya ik ben niet boos. Ya kalau misalnya ik ben boos, saya marah. Ik ben niet boos. Walaupun kita lihat bahwa boos itu adalah kata sifat, tapi kita lihat bahwa ben itu adalah juga kata kerja, ya. Mudah-mudahan itu tidak rancu. Sedangkan di kolom yang kedua atau di bagian yang kedua, geen, ya, kita huruf G-nya itu agak seperti dari tenggorokan. Geen membantah kata benda tanpa artikel. Contohnya, ik heb geen geld. Ik heb geen geld. Geen itu dibantah, geld itu uang, ya. Jadi ik heb geen geld artinya tidak punya uang. Wij drinken geen koffie in de avond. Kita atau kami tidak meminum kopi pada malam hari. Saya lanjutkan dulu ya. Sedangkan kata nee sebagai penolakan langsung, misalnya wil je een kopje thee? Nee, dank je. Atau ya, graag. Nee, dank je berarti tidak, terima kasih, atau ya, graag. Ya, silahkan. Atau saya graag itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya please. Kalau di Indonesia kan enggak, silahkan, ya mau gitu ya. Jadi tapi graag itu bisa kita identifikasikan dengan please bahasa Inggris. Jadi kalau menyangkal nee, dank je, atau ya graag. Contohnya di bawah, heb je of jij even tijd voor mij, artinya apakah kamu punya waktu sebentar untuk saya? Kalau dijawab dengan nee, ik heb nu geen tijd, sorry. Nee, tidak, saya sekarang tidak punya waktu untuk Anda, ya, sorry, maaf. Kalau ditanya ya, wat kan ik voor je doen? Kalau misalnya ya, apa yang bisa saya lakukan untukmu, atau apa yang saya bisa bantu untukmu atau kerjakan. Sejauh itu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kita buka dulu mic-nya kalau ada yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan ke pelajaran lain agar ini bisa dipahami dulu. Silahkan kalau ada yang mau buka mic-nya, silahkan bicara. Berarti saya kira sudah dipahami ya? Oke. Saya ucapkan juga selamat datang bagi yang baru gabung. Selamat malam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika pada malam ini tidak bisa bergabung karena acara ini selalu direkam oleh sponsor kami Radio Gubuk Minang, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa pada suatu saat yang luang bisa mendengarkannya. Tidak perlu hari ini kalau tidak bisa. Yang penting ikuti terus. Acara ini sudah berjalan 2 tahun, hampir 2 tahun, dan banyak video-video yang sudah direkam. Oke, sekiranya tidak ada waktu, tidak ada yang mau bertanya, mari kita lihat ya tabel ini. Saya sengaja hanya menerangkan di kolom ketiga ekstra keterangan saja. Di kolom 1, 2, 3 saya tidak berikan judulnya apa karena ini tidak bisa kita satukan karena berbeda
latihannya. Kita lihat nomor 1. Ik ate nasi goreng with sate and kerupuk. Dua-duanya keterangannya ik, pokok kalimat, ik ate. Kalaupun tidak memakai keterangan, itu sudah berarti kalimat penuh karena eaten adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Ik ate nasi goreng with sate and kerupuk, itu keterangan masih bisa disambung lagi dengan konteks yang ada artinya dengan kalimat ini ya, jadi bisa ditambah, masih bisa ditambah. Tetapi pada prinsipnya keterangan itu tidak wajib atau bisa diperpanjang menurut kepentingan kita sendiri. Sedangkan yang nomor 2, I will coffee drinken. Kita lihat di kedudukan nomor terakhir adalah infinitif. Itu menyatakan bahwa yang nomor 2 itu kata kerjanya adalah kata kerja bantu, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya I will, dia mau, dalam bahasa Indonesia pun kita kan nggak mau apa, nggak ngerti kan, belum tahu apa maksudnya. Jadi di dalam bahasa Belanda pun seperti itu. Jadi apa maunya itu diterangkan di bagian terakhir sekali kata kerjanya infinitif. Ya. Oke. Nomor 3, ini adalah bentuk kata tanya. Moet hij zo ver lopen? Apakah dia harus berjalan jauh? Moet hij. Kalau tidak, kalau dia kalimatnya tidak bertanya, kalimat biasa, jadi hij moet zo ver lopen. Kalau kalimat tanya, kata kerjanya dikedepankan. Moet hij zo ver lopen? Mudah-mudahan paham ya. Nomor 4, ze willen vis eten. Ze willen, dia ingin, menginginkan atau mau, ya, direncanakan ingin makan ikan. Kita lihat juga dia diakhiri dengan kata kerja infinitif. Kita yang lihat yang terakhir, zij werkt niet in Holland, zij werkt. Ini pakai T karena di sini zij-nya adalah kata kerja, adalah pokok kalimat tunggal, sedangkan di atasnya ze willen, dari kata kerjanya kita harus paham bahwa ini adalah untuk yang jamak. Jadi zij dengan ze penulisannya tidak berbeda, tetapi fungsi kata kerjanya menentukan, yang mendikte siapa pelakunya. Oke, sejauh itu mudah-mudahan paham ya. Oke, ini nanti saya kosongkan untuk latihan. Sekarang saya bertanya, zijn er nog vragen, artinya apakah masih ada pertanyaan? Zo niet, gaan we verder met een nieuwe theorie over de vraagwoorden. Jika tidak, saya bertanya, zijn er nog vragen, artinya masih adakah yang mau bertanya, masih adakah pertanyaan? Jika tidak, mari gaan we verder, ajakannya gaan we verder met een nieuwe theorie over de vraagwoorden. Jika tidak, kita akan lanjutkan dengan teori baru tentang kata tanya. Di sebelahnya yang berwarna je bent goed bezig, artinya jempol, sejauh ini Anda sudah memahami ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau tidak salah ini adalah kata tanya dalam bentuk lagu yang bisa dipahami karena ini kalimatnya pendek. Kita lihat ada kata tanya wie itu menanyakan siapa, menanyakan orang, what itu menanyakan benda, waar itu menanyakan di mana, ke tempat, waar kom jij vandaan, di mana, berasal dari mana kamu berasal dari mana kalau bahasa Indonesia itu. Kita lihat ya. Jadi tidak ada yang mau bertanya sejauh ini, ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, baiklah. Akan saya lanjutkan dengan mendengarkan ini.
vandoren. Ik ben Hassan, ik ben in Afrika geboren. Ik kom uit Iran, nagenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wie ben jij? Wat is je naam? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wie ben jij? Wat is je naam? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wie ben jij? Wat is je naam? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Oke, that was it done. Oke. Itu sudah kita perdengarkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau mencoba membuat kalimat, apakah itu kalimat biasa, kalimat bertanya, saya persilahkan untuk mempergunakan kesempatan ini untuk bertanya atau membuat kalimat. Siapa yang mau silahkan. Kayaknya hari ini malu-malu ya. Pada ini saya lihat Anita, Ras Arini, Mande Arini, Barti, Pak Arianto, siapa lagi yang hadir? Saya lihat absen dulu. Linda, Joyce, ya. Oh, Linda tinggalnya di Sidoarjo, Jatim. Sidoarjo itu terkenal dengan kerupuk ya, kerupuk udangnya ya. Melita Doni. Redmi, siapa itu Redmi, saya nggak tahu tinggal di mana. Oh ya, saya mohon ya kalau bisa namanya di rename dengan tempatnya biar saya bisa mengetahui oh ini tinggal di mana, atau yang lainnya bisa oh teman sekolah saya belajar bahasa Belanda ada di sana gitu ya. Yurnalisa juga selamat datang. Manda Yurnalisa sudah gabung lagi. Widya, Unirita, Redmi. Oke. Kalau tidak ada, akan saya tunjuk saja. Misalnya siapa ya? Mandarita bisa membuat kalimat apa saja yang mau. Oh, Mandarita, Unirita. Oh, belum dibuka Unirita mic-nya. Atau siapa yang mau Unirita sudah membuka mic ya. Silakan Unirita. Kalau mau membuat kalimat, Menyimak dulu, Bu. ya, Menyimak dulu. menyimak dulu. Oke, yang lainnya mungkin, Ya, coba Bu. ya, silakan, silakan What Pak. kok Ya, what kok ye? betul. What Apa coke? yang kamu masak? Ya, coke atau cope? Kok. Coke. Ya harus Ya. jelas ya belakangnya karena kalau Coke. coke dengan coke ya coke, what coke ya bagus. Jadi itu menanyakan apa yang kamu Tapi masak, kenapa ini ada yang di sini ada is-nya, Bu? ya? Kata Ya, bantunya nih. yang mana? Yang dicontoh dari video, Bu. What Ya. is Jinta? What is your name? Yaitu menanyakan kata is itu adalah kata to be-nya di dalam bahasa Belanda yang sepertinya itu belum kita perdalam ya. Misalnya ik ben, Oh ya. jij bent, hij, zij, het is. Wij Oh iya. zijn, jullie zijn, ze zijn. Itu adalah mengatakan menanyakan tentang what is your name? Siapa nama kamu atau apa nama kamu biasanya? Siapa nama kamu? Apa? Ya, is. Jadi ini ben dan ben dan is itu adalah kata kerja bantu dari zijn. Ik ben, jij bent, hij, zij, het is, jullie zijn, wij zijn dan ze zijn. Itu adalah kata kerja bantunya. Jadi menanyakan dengan bukan what your name, nggak harus ditanyakan seperti dalam bahasa Inggris what is your name, hampir sama ya strukturnya di sini. Ya. Oke, lagi Pak.
Tidak ada lagi? Oke. Kita Terus terang ini kosakatanya Bu yang kita ya, agak minim ini Bu. Jadi ya, kadang-kadang kita susah nyusunnya itu di kosakatanya belum kosakata. banyak. Iya. Jadi Iya, kosakatanya itu tidak bisa saya bantu ya karena iya, kosakatanya iya, itu iya harus Bu. apa namanya sendiri. Dan saya hanya bisa membantu mungkin dengan mengirimkan daftar kosakata yang bisa Iya, dijadikan. iya, Nanti saya kirimkan di grup karena memang itu adalah perbendaharaan kata itu adalah kalau kita ingin membuat kalimat memang apa ya sebaiknya kita perluas. Tapi Bapak iya, sudah iya. coba jadi bagus jadi tadi apa tanya Bapak Wat kau ye, wat kau kiai. kau ye. Ya wat kau kiai. Kalau misalnya mau minum Apa yang kamu minum? What drink ye? ya buat drink ya Ya, bagus asal kita ingat bahwa kalau bertanya di J itunya di belakang jadi tidak ada T ya hey ya, drink ya. coffee tapi kalau bertanya drink drink your coffee jadi tidak ada T-nya oke. Oke Bu. Kalau tidak ada mari kita lihat ini film ini kita lihat aja dulu sekali lagi ya kalau kita putus nanti stop kalau ini kalau perhatikan ya. Oke, itu apa namanya kita lihat di sini Wibenjay ya. Kita lihat bahwa tidak ada kata huruf T-nya Wibenjay ya. Siapa kamu? Atau kalau berbiak kalimat biasa Yay bent Anita misalnya Yay bent T-nya disebutkan karena ini bertanya tidak ada ya. What is your name? Apa nama kamu? Atau kata bahasa Indonesia siapa nama kamu? Ya, what is your name? Jadi been dan is itu adalah bagian dari kata kerja sein to be. Kita pernah selayang membahas ini tapi belum menjadi perhatian banget karena kita sibuk dengan mempelajari bentuk-bentuk kalimat. Tidak apa-apa kalau belum paham semuanya nanti akan kita ulang-ulang. Yang penting saya perlihatkan dulu strukturnya dan contoh-contohnya nanti kita bahas materinya kalau semua sudah sejauh itu ya. Saya lanjutkan. Salah. Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Oh, what is your name? Tadi sudah kita lihat ini gambarnya mengganggu banget. Ya, saya tutup dulu ini. Waar kom jij vandaan? Waar woon jij? Wonen itu kata kerja penuhnya. Karena ini untuk jij biasanya mendapat T, tetapi dia bertanya jadi T-nya dibuang. Waar woon jij? Di mana kamu tinggal? Apa di mana rumah kamu ya? Waar kom jij vandaan? Waar kom jij vandaan? Dari mana kamu datang atau bahasa Indonesia datang dari mana kamu? Ya, ya. Jadi komen adalah kata kerja penuhnya untuk bertanya. Ini adalah kekecualian kata kerja komen. Stamnya kom bukan kom 2 o enggak ini adalah kekecualian ya. Jadi waar kom jij vandaan? Oke. Sejauh ini mungkin masih Waar woon jij? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Ik ben Arman. Ik ben Arman, ik ben in Azië, Azië dibacanya ada terima itu menandakan bahwa I dan E-nya
tidak dibaca sebagai I tapi terpisah. Ik ben in Azië geboren. Kita lihat di sini di kalimat pertama ini ik ben Arman, ini adalah menerangkan saya adalah Arman. Ya, jadi dia sebagai kata kerja bantu yang menerangkan siapa. Kita ingat ya, kata kerja is itu, kata kerja bantu itu menerangkan siapa, profesi. Kalau dia mengatakan sebagai kata kerja bantu, menerangkan, ya, marah gitu ya. Jadi ik ben Arman di sini sebagai kata keterangan, ya, saya adalah Arman. Ik ben in Azië geboren. Nah, ini kita lihat bahwa ben di sini adalah kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu ditutup dengan bentuk kata kerja ketiga, ik ben in Azië geboren. Saya dilahirkan di Asia. Ya, jadi ini belum kita bahas bentuk kata kerja ben dengan kata kerja yang berbentuk ketiga. Tetapi di dalam beberapa kalimat, di dalam beberapa teks kita pernah melihat ini, ya. Ataupun itu dari lagu apa gimana. Jadi ik ben in Azië geboren. Atau misalnya ik ben getrouwd, ik ben getrouwd itu saya menikah, saya menikah, ik ben getrouwd, jadi sudah, ya. Kita tidak perpanjang itu karena grammarnya belum kita bahas. Ik ben in Azië geboren, mevrouw van Dam, mijn voornaam die is Hannelore. In Amsterdam woon ik, daar ben In Amsterdam woon ik, daar ben ik ook geboren. Kira-kira apa artinya itu? Siapa yang bisa mengartikan ini? Balebo. Silakan. Ibu siapa? Saya nggak lihat. Melita. Namanya In siapa? Amsterdam, Melita. Oke, In Melita, ya. Amsterdam woon ik. Di Amsterdam saya tinggal. Daar ben ik ook geboren, dan di sana juga saya dilahirkan. Bagus. Kata kerja woon itu dari kata kerja asalnya apa? Wonen. Wonen. Oke. Kalau misalnya kata kerja ben itu dari kata kerja asalnya apa, Ibu? Apa Ya, Zijn. Ya, Zijn. Zijn. Ya, Zijn. oke. Zijn. Bagus. Jadi ini geboren, Geboren lahir ya. lahir. Boren Misalnya- asal katanya. ya betul. Bukan kata kerjanya apa di sini ada geboren, ik ben geboren. Geboren. Itu asal katanya itu agak sedikit apa namanya? Saya pernah baca itu bukan kata kerjanya bukan boren. Kalau boren itu ngebor, ya, tapi bukan ini, Oh, ngebor. bukan dari situ, ya. Nanti saya Gebor. cari ini. Bukan, Bu. Ini geboren itu apa namanya? Ada cerita yang lucu tentang ini. Kata kerja asalnya tidak diketahui secara jelas, tidak seperti misalnya kalau boren, ya, dia itu ngebor, ya, tapi ini Ya, boren. ini ada sesuatu yang unik. Nanti saya carikan saya pernah baca di Wikipedia apa kenapa, ya. Oke. Ya, makasih. Ya, oke. Jadi dar itu menunjukkan tempat, ya, di sana. Daar ben ik geboren. Kita lihat di sini it is een fiets, sepeda. Sepeda di Belanda merupakan alat transportasi yang paling murah, paling sehat, dan juga paling digemari karena untuk jarak dekat selalu dipakai ini. Kita tidak ada ojek di sini, ya. Jadi kita punya tram, punya bus, itu semuanya berjalan dengan rapi, kereta api juga. Jadi kita di sini pemerintah Belanda atau negara Belanda sangat memperhatikan kebersihan lingkungan. Setiap orang mempunyai pilihan, boleh pakai mobil, ya, tetapi karena pemerintah bagi yang bekerja, kebanyakannya pemerintah memberikan kartu gratis untuk untuk pegawainya. Jadi bisa kemana-mana dalam waktu bekerja dengan kartu itu. Jadi walaupun di sini misalnya pangkatnya tinggi, jenderal atau minister, ya, dia tidak memakai mobil dinas ke kantor. Satu, karena itu mengurangi polusi. Kedua,
di kantor-kantor kepemerintahan itu semua dipusatkan di Den Haag dengan jarak yang dekat sekali. Apalagi kalau kita mau mereka rapat misalnya, mereka cukup jalan kaki karena betul-betul di kompleks itu. Jadi di situ adalah bebas auto, jadi tidak boleh, kecuali kalau para menteri ini atau petugas ini punya urusan keluar kota, akan disediakan sebuah taksi atau kendaraan dari perusahaan. Jadi dia tidak mempunyai auto dinas gitu. Begitu di sini ya. Tidak bisa dibedakan dengan Indonesia karena apa juga kantor di sini dekat semuanya. Tweede Kamer, apa itu Tweede Kamer? Gedung MPR DPR-nya juga deketan. Jadi kalau mau rapat juga mereka tinggal jalan atau bersepeda. Itu sekilas ya tentang informasi bagaimana kita kehidupan di Belanda. Mobil itu sangat mahal karena bensinnya mahal dan juga pajaknya mahal, dan juga karena kendaraan di sini mudah didapat dan optite selalu tepat pada waktunya. Jadi kita tidak usah khawatir. Itu sekilas ya tentang keadaan transport di Belanda. Ben ik ook geboren, Peter is mijn naam, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Oke ya, itu saya kira sudah paham ya, karena itu kita akan latihan aja. Mari kita lihat kembali kepada ini ya, kata-kata tanya di dalam bahasa Belanda. Waar, itu di sebelahnya ada bahasa Inggrisnya where, when, wanneer, why, waarom, what, who, wie, and how. Itu who itu bisa disambung dengan misalnya hoeveel, berapa banyak, who out, berapa umurnya, atau misalnya hoeveel, berapa ya, bisa ditambahkan itu. Jadi how itu ya terjemahannya bisa disebutkan berapa lah ya, berapa panjang, berapa tinggi gitu ya. Kalau hoeveel itu menanyakan jumlahnya berapa banyak. Oke. Ini belum kita pahami, kita abaikan saja nanti, karena kalau kita menceritakan sesuatu di dalam konteks kalimat baru kita pahami, oh ini artinya itu. Kita tidak usah perdalam, tapi nanti akan saya kirimkan bahan untuk dipelajari di grup untuk membiasakan mendengar, membaca ya, karena dalam waktu 1 jam kita tidak bisa menguasai semuanya. Nah, ini saya tuliskan beberapa kalimat. Silakan kalau ada yang mau membaca, ibu yang belum membaca atau bapak silakan baca untuk melatih pengucapan ya, biar kita nggak begitu kagok kali. Silakan kalau ada yang mau. Saya Bu Silakan, siapa ibu? Joyce. Ya silakan ibu Joyce ya. Nomor 1 Ya. waar woon je? Mm-mm. Nomor 2 wat eet je graag? Mhm. Wie is je beste friend? Friend. Oke, cukup ya Bu ya. Wie is your best Wie is your best friend? Oke. Jadi kita lihat di sini what itu menanyakan apa? Menanyakan Where? Tempat. what, apa? Oh sorry, nomor 1 waar itu menanyakan tempat ya. Waar. Ya. Waar. Mulutnya dibuka lebar jadi waar. Waar. Jadi kita kalau orang Belanda bilang jangan niet zo zuinig. Jadi jangan pelit buka mulut ya. Jadi jangan buka, kalau manakala dia harus dibaca dengan 2a, waar. Dan kalau 1 wat. Jadi waar woon je. Kita harus mencoba membaca dengan baik ya, karena kan kita di Indonesia tidak mengenal 2 huruf hidup itu ya. Jadi waar woon je. Oke, bagus. Jadi kalau yang nomor 2 ibu, wat eet je graag? Wat Kata kerjanya eet je graag? ya, kata kerjanya apa? Eat. Ya, tapi kata kerja penuhnya apa? Eten. Eten, bagus ya. Nomor 3, Wie is je beste vriend? friend ya, artinya siapa teman baikmu? Kata kerjanya Is. dari bagian kata kerja apa? Zijn. Zain, bagus ya, itu udah oke. Yang lainnya 3 yang lainnya silahkan. Siapa yang mau baca?
Ini gampang kok, baca aja. Silakan Ibu, Bapak, kalau yang mau kesempatan terbaik. Gak ada yang mau? Atau saya tunjuk saja? Mendingan ngacung lah, kalau ditunjuk nanti gimana sih? Siapa ya? Joy sudah. Siapa? Silakan Mbak Barti ya. Boleh saya Ya, silakan Mbak. Ya. Benjir, Tutup kamu saja. terlambat. Oke, heula. Saya tutup dulu ya. Juga Jenar School, bagaimana School. kamu pergi ke sekolah? Ya, tunggu saya lihat kok mana punya saya hilang. Oh, Uha Jenar School, School. bagaimana Suaranya hilang timbul ya Mbak. School. Oke. Terus nomor 6-nya terlempar ya, tidak ada suaranya. Karena barusan suaranya jadi hilang masuk timbul. lagi? Oke, silahkan. Warum ben je telat? Kenapa atau mengapa kamu terlambat? Oke, nomor 5, hoe ga je naar school? Nomor 6-nya Wanneer begint de wanneer film? wanneer Wanneer begint de begin film? film? Kapan film mulainya? Oke, kita lihat nomor ya. Nomor 5, kata kerjanya apa, Mbak? Kata kerjanya apa nomor 5? Hah? Nomor 5 kata kerjanya apa? Terlempar lagi ya Mbak Barti. Kata kerjanya adalah Enggak. ha. Ha. Kata kerja penuhnya apa? He. He. Ada yang tahu? Khan. Ini termasuk juga kekecualian ya. Karena biasanya kata kerja itu berakhir dengan huruf IN. Tetapi ini ada beberapa kata yang misalnya berakhiran dengan AN seperti stan. Ya, jadi plan atau ada beberapa, tidak banyak ya. Oke, jadi kalau ada huruf kalau kalimat kata kerja penuhnya berakhiran dengan AN, maka untuk mencari stamnya yang dibuangnya hanya AN ya, karena tidak ada IN. Oke. Nomor 6, kata kerjanya apa? Begin. Begin. Kata kerja penuhnya bagaimana? Begin. Kata kerja penuhnya? Begin mulai. Beginnen. Karena kan kalau T itu kan tambahan. Beginnen. Beginnen. Ya, tulisannya B. Ya, beginnen. Ya, oke, bagus. Oke, yang nomor lain yang 7-nya silakan yang yang nomor 7 dengan 8 siapa yang mau baca? Ya, silakan Pak. Welke kleur vind je mooi? Silakan ulang. Welke kleur, ini juga susah termasuk. Welke kleur vind je mooi? Ya. Hoeveel kost deze tas? Hoeveel? Oke. Kata kerja nomor 7 mana Pak? Ya betul, vind. Itu adalah kata kerja penuhnya adalah vinden. Untuk Yai bertanya vind. Oke. Nomor nomor 8 kata kerjanya apa? Kosten. Kost ya, dari kata kosten. Oke, bagus. Silakan baca sekali lagi nomor 8 Pak. Tadi kurang jelas. Hoeveel kost tas? Hoeveel kost deze tas? Deze tas. Hoeveel kost deze tas? Oke.
Nomor 2 terakhir, siapa yang mau? Boleh saya, Bu? Silakan. Siapa itu? Ibu siapa? Widya. Oke, Ibu Widya silakan. What do you inherit? Weekend? Oke. Kata kerjanya apa? Do? Kata kerja penuhnya apa? Um, don't. Ya, bagus. Dun. Jangan ragu, Bu. Dun, betul. Oke, nah terakhir. Don't. But we hire of vakansi. Mhm. Jadi kata kerjanya Ah, kan. Kata kerja punya kan. Oke ya. Ini agak sedikit berlatih terus ya, berlatih terus. Oke, Ibu udah agak sedikit katanya ya. Kita sekarang berlatih belajar membaca deh ya. Kalau misal kita udah capek teori mana nih? Oh, waktu event. Boleh tanya, Bu? Silakan. Yang tadi itu kenapa one year band kapan ya? Menit One kapan ya? year, Eh, Ya. nggak balik. One year band one year begin the film. Ya. Kenapa pakai T, Bu? Begin the film karena kan itu bukan T, bukan ada Y. Yang itu yang pokoknya adalah kapan mulai filmnya karena ada T. T itu dianggap sebagai pokok kalimat. Kalau kita buat Bukan kalimat beginan, dari beginan itu. ya betul dari beginan karena the film itu dianggap tunggal. Jadi begin mulainya. Oh, walaupun ini kata tanya kan, kalau kata tanya biasanya kan dia balik ke asli, enggak? Bukan gitu, ke stam. Bukan, Bukan, Ibu. Bu, bukan dia Oh, bukan. tergantung siapa yang mengerjakannya. Misalnya warom hal Ben ye telat. ya warom Itu ben kan telat nggak pakai T dah. Karena Warom ye. ben ye telat. karena ini kan bukan ini kan desertas ini objek. Oh, karena the film itu dianggap objek. Oke. Ya, bukan dianggap objek, memang objek. Memang ya. objek ya. Oh, ya. Makasih, Bu. Oke, jadi bedanya kalau Y di belakang dia tidak ada T, tapi selama itu harus pakai tergantung. Kalau misalnya wanneer komen ze, karena ze itu adalah yang jamak, jadi wanneer komen ze bukan stam, tetapi tergantung siapa yang pokok kalimatnya. Jadi wanneer komen ze, tapi kalau misalnya wanneer komt hij, tapi pakai T juga, warum komt hij, hanya Y di belakang, tidak pakai T. Kalau saya tanyakan mereka datang tadi ya, wanneer komen ze, karena komen adalah untuk ze yang jamak. Tapi kalau untuk ze yang tunggal, wanneer komt zij, tetap pakai T. Karena dia bukan Y, hanya Y yang di belakang seperti nomor 9 ini, but do Y, tidak ada T. Seperti nomor 7, but Welke fin ya. tidak ada T. Jadi hanya untuk berlaku ini, kalau T ya di belakang, kata-katanya di depan, dia tidak pakai T. Tapi yang lainnya tetap memakai teori stam plus T itu. Ya? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ayo kita latih diri kita juga dulu sebentar. Ini. Oke, saya bacakan dulu ya. Tutup mic-nya, nanti baca bareng-bareng. Kalau saya baca, ditutup mic-nya dulu biar nggak ini ya, biar jelas kedengarannya. Winter in Nederland. Sekarang ini masih winter ya. Tadi pagi ada salju di luar sana. Vandaag is het 7 uur 's ochtend. Maar buiten is het nog donker. Satu kali lagi. Vandaag is het 7 uur 's ochtends. Maar buiten is het nog donker. Artinya begini, hari ini atau sekarang, pagi tadi ya, saya tulisnya tadi pagi, jam 7 pagi. Tetapi di luar masih gelap. Karena kalau matahari terbit di sini baru jam 8 kalau winter. Oke. Ayo kita baca bareng-bareng. Kalau yang mau silahkan dibuka mic-nya.
Vandaag is het Van- vandaag Vandaag is Vandaag het is 7 het uur 7 ochtends. ochtends. Maar buiten is het nog donker. Dan is het nog donker. donker. Oke ya. Kita kenal di sini mana kata kerjanya? Is 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 ya. Ya karena ini adalah kalimat kalimat majemuk ya. Jadi apa namanya? Isnya. Jadi yang vandaag is het nog donker. Jadi is ya. Nederland is het nog steeds winter. In Nederland is het nog steeds winter. Silakan. In Netherlands, in Nederland is het nog steeds winter. In Nederland is het nog steeds winter. Ya. Nederland is het nog steeds winter. Ya, ini masih bisa dipahami kalimatnya. Kata kerjanya kita cari apa? Banyak Is is di sini ya. lagi. Kenapa is? Is. Karena ini menerangkan ya. Masih menerangkan. Buiten is het donker, masih gelap. Jadi ini menerangkan situasi. Oké. Het landschap is bedekt met koude sneeuw. De winter eindigt op 21 maart. Silakan. Het landschap is bedekt is met bedekt koude met sneeuw. Dus Winter winter eindigt 21 maart. Winter Ja. eindigt maart. Ya, silahkan satu-satu coba ucapan kata sneeuw, sneeuw, en Sneeuw. Sneeuw. ya, sneeuw, ya bagus ya. Itu agak sedikit aneh ya, sneeuw, ya, ya oke. Winter eindigt op Ya, eindig itu mana kata kerjanya yang nomor 3? Is sama is eindig. Ja, is sama eindig. Kita lihat ya. Het landschap is bedekt met koude sneeuw. Sneeuw. Ini masih kata keterangan. Landschap itu pemandangan masih ditutup oleh pemandangan ditutup oleh salju yang On the sneeuw. Salju yang dingin. Salju yang dingin. Kaude itu dingin ya, Bu? Ya, Kaude. kaut itu dingin, tapi koude sneeuw itu menerangkan saljunya yang dingin. Jadi huruf E itu juga ada nanti rumusnya. Kenapa ada E, ada tanpa? Ya, karena sneeuw itu the sneeuw kata apa partikelnya. Jadi itu nantilah pokoknya yang sekarang koud itu kata bakunya yang berarti dingin. Tetapi kalau koude yang dingin, jadi bedanya ada. Koude dengan koud. Kaude. Koud itu Koud. dingin. Koude weer. Jadi Kaude weer. udara yang Udara dingin. dingin. Koud weer. Oke. De winter eindigt op 21 maart. Kata kerjanya apa? Eindig. Eindigt, betul. Kira-kira kata kerja penuhnya apa? Eindigen. Ya, Eindig. eindigen. Eindigen, ya. Oke, nomor 4. Soms kan de temperatuur dalen tot minus maksudnya tot -5 en tot -10 graden. Jadi soms, mari baca soms Soms kan de temperatuur dalen min 5 tot min 10 graden. graden. 15 graden. Soms itu kadang-kadang. Soms kadang-kadang. Kita lihat di sini karena ini adalah kata kerja kalimat yang didahului bukan oleh pokok kalimat, maka dia bentuk inversi. Soms kan de temperatuur dalen tot -5 en tot -10 graden. Kok totnya kebanyakan? Oke, nanti saya kurangi. Ya. Jadi kadang-kadang the temperature coba ucapan temperature. temperatur Ya.
temperatur ya. Jadi U-nya itu beda dengan natur ya. Oke. Graden itu artinya derajat. Ya. Di sini kita pakai Celsius. Derajat Celsius. Oke, kita kembali ke nomor 4. Soms kan de temperatuur dalen tot 5 of 10 graden. Kata kerjanya mana? Kan. Dalen, ya betul. Dalen juga. Kalau dalen itu Dalam turun. juga kata kerja kedua. Iya betul. Karena kata kerjakan adalah kata kerja bantu. Kata kerja penuhnya apa? Kata kerjakan. Kenen, bagus ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 5. De bomen zien kal uit en zijn bedekt met sneeuw. De bomen zien De bomen zien De bomen zien kaal uit en bedekt met sneeuw. kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Zin. Zin. Oke. Pokok kalimatnya apa? The woman. The Zinen. bowman, ya. The bowman. The bowman adalah jamak, makanya dia zin. Tapi kalau misalnya dia tunggal, dia berubah kata kerjanya. And boom of the boom sit. Jadi artinya kalau pokok kalimatnya berubah, artinya jamak, ya kata kerjanya juga harus yang jamak. Kalau misalnya dia tunggal, dia harus juga tunggal. Oke, ya itu sekedar melancarkan ucapan saja. Ini kita lihat kepada yang ini nih. Kita dengarkan ini ya. Silakan Boleh Pak. bertanya yang tadi, Bu. Silakan. Yang mana? Contoh tadi. Ini, Bu. Ya. Jadi dalam 5 kalimat ini kan ada pakai D ini, Bu. Mumpung ada contohnya. Yang mana nih? Yang mana nomor berapa, Pak? Ya kan ada pakai D. Misalnya the winter, Oh ya. the temperatur, Ya. the bomen. Ya. Nah, pemakaian D ini gimana, Bu? Karena nggak semua pakai D. Iya, betul. Pemakaian D ini adalah seperti dalam bahasa Inggris the. Itu partikelnya ya. Jadi D sama D ya, Bu ya. ya hampir sama dengan itu. Kita mengenal 3 partikel, head, the, dan en. Kalau head itu ini tidak kita ini semua harus kita pelajari, kita hafalkan karena kita orang bukan native speaker, mereka punya feeling, mereka tahu aja gitu. Kita nggak tahu. Saya juga kadang-kadang harus cari apakah ini the warden atau head warden. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Kalau kita banyak membaca, kita bisa mengingatnya. Ya, jadi ini tidak ada satu teori pun yang bisa menolong kita. Apakah the warden atau head warden. Tapi nanti akan saya kirimkan ada suatu apps ya yang bisa diunduh. Di sana bisa kalau kita ketik kata kerja, dia akan kata benda, dia akan menuliskan apa itu the atau head atau en. Jadi kata benda itu harus didahului oleh bukan harus ya, sering didahului oleh partikel ini ya, the head of en. Ya. Tapi ini harus dihafalkan. Tapi ada di App Store bisa diunduh, bisa kita cari. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? ada, Bu. Ya, silakan. Karena saya bingung juga nih untuk menentukan kita mencari kata kerja atau kata benda, kita kan harus mengerti dulu apa kalimatnya ini. Iya, betul. Kalimatnya ini kan banyak yang nggak kita ketahui. Betul. Apakah ada ininya, apa namanya, arti-artinya itu mungkin kamusnya gitu. Ya, kamus itu ya ada harus Kamusnya ada. kamus, dan juga sekarang bisa lihat bisa di mana di App Store, nggak usah beli, bisa lihat aja lebih cepat nyarinya. Kita Di mana? lihat misalnya. Kalau misalnya Ibu harus unduh, nanti saya kirim dari grup mana yang bisa dijadikan. Bisa cari aja kamus bahasa Indonesia Belanda atau Belanda Indonesia. Apa tuh di App Store di Indonesia, apa namanya itu? Pelayanan apa itu?
Pokoknya kalau kita bisa ya namanya App Store ya. Apa sih kalau yang punya iPhone namanya mungkin lain. Nanti saya yang bisa mengunduh semua itu loh. Saya kurang tahu, mungkin bapak-bapak ada yang tahu. App Store itu kita bisa cari musik, bisa cari Quran di situ gratis, bisa cari segala macam. Nanti saya perlihatkan ya, bisa ibu cari di situ kamusnya tanpa harus membeli. Ya? Iya, jadi kadang-kadang untuk menentukan yang mana kata kerja, yang mana kata benda, kita kan harus ngerti dulu apa arti kalimat ini semuanya. Kalau saya bisa memberikan sedikit tip, kita untuk mencari kata kerja dalam kalimat itu mudah. Walaupun kita belum tahu, nanti akan saya buktikan. Kata kerja itu selalu berdampingan dengan pokok kalimat. Dia berada di kedudukan nomor 2. Kalau dia ataupun dia inversi, atau saya lihatkan kalimat dulu yang mana yang inversi apa di mana. Contohnya. Hah? Contohnya saya lihatkan ya. Contohnya misalnya ini nomor 3 ya, atau nomor 2. In Nederland is het nog steeds winter. Nederland adalah kata keterangan tempat. Nomor 2 itu adalah kata kerja. Het di sini itu di pokok kalimat. Itu agak sulit, mungkin agak sedikit. Nomor 3 saja. Het landschap is bedekt. Kata kerjanya di sini adalah kedudukan nomor 2. Karena dia ini adalah kata kerja bantu, dibantu dengan kata kerja lainnya yaitu bedekt. Jadi kedudukan kata kerja itu selalu di kedudukan kedua, walaupun dia nanti menjadi inversi atau tidak, karena ada rumus yang saya selalu pakai. Nanti saya terangkan di grup, rumusnya 1, 2, 3. 1 itu adalah pokok kalimat, 2 itu kata kerja, nomor 3 itu kata keterangan. Misalnya morgen ga ik werken, ya, morgen, coba ditulis kalau ada yang mau, morgen ga ik werken. Ga adalah kata kerja pertama sebagai kata kerja bantu, dibantu dengan werken. Kita abaikan kata kerja yang terakhir. Morgen adalah keterangan waktu, ga adalah kata kerjanya. Morgen ga ik-nya itu pokok kalimat. Nah, morgen di sini dia menjadi nomor 3, nomor 2-nya kata kerja, nomor 1-nya ik. Kalau kita ganti 1, 2, 3 menjadi ik ga morgen. Ik ga morgen werken. Jadi werkennya itu enggak usah diganti-ganti. Apakah saya bisa menulis di sini? Kalau seperti ini saya nggak bisa nulis. Nanti deh kalau saya sudah selesai film ini ya, akan saya coba tulis, saya tulis itu ya, contohnya. Kita lihat ini aja dulu ya. Itu nanti akan saya bahas insya Allah, jangan takut. Kita lihat ini adalah contoh penggunaan kata kerja bantu yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Ya. Nanti kalau kita sudah mengenal sedikit teori film kayak gini, akan saya perdalam contoh-contohnya. Ini hanya sekedar dulu mengingatkan dulu eye opener ya, lihat dulu seperti ini, nanti mudah difahami kalau kita membicarakan di dalam kalimat. Mudah-mudahan tujuan kita tercapai. Kita lihat ya. Vandaag leren wij over willen, kunnen, mogen, moeten. We beginnen met willen. Bijvoorbeeld, ik wil Nederlands spreken. Ik studeer Nederlands, want ik wil Nederlands spreken. Hij wil een auto kopen. Hij heeft geen auto, hij wil een auto kopen. Let op, hij wil, we schrijven geen T.
Wij willen veel geld hebben. Wij hebben niet veel geld. Wij willen veel geld hebben. Willen. Gak ada suara ya? Kenapa? Tidak ada suara? Ada suara. Sorry, tidak ada suara. Bagaimana? Ya, hilang suaranya, Bu. Nggak dengar. Hilang? Oh. Oke. Nederlands spreken. Ada suaranya? Nggak ada? Udah, ini tuh denger. Tidak. Moet Nederlands spreken. Dat is niet leuk. Oké. Hij moet een auto kopen. Kalau gitu, Zijn auto is... saya coba lagi ya. Kita perhatikan dulu sebelum saya ulang lagi. Ini adalah kata kerja bantu. Kita lihat. Ini terdengar suara saya? Dengar. Oke. Ini adalah kata kerja bantu, namanya modal werkwoorden. Ini kata kerja bantu yang diakhiri dengan infinitif, yaitu kata-kata yang tadi kunnen, moeten, willen, mogen. Ya. Kita lihat. Yang nomor 2 itu adalah kata kerjanya, yang seperti tadi saya ceritakan, ya. Posisi 1, 2, 3 itu biasanya pokok kalimat, kata kerja, dan ekstra. Ekstra itu yang tadi yang saya ceritakan, morgen ga ik werken. Kalau misalnya ik yang di depan, ik ga morgen werken. Ini masih abstrak ya, mungkin nanti saya perjelas lagi. Saya mulai lagi ya. Vandaag leren wij over willen, kunnen, mogen, moeten. We beginnen met willen. Hallo, kedengaran ya? Bijvoorbeeld, ik wil Nederlands spreken. Ik studeer Nederlands, want ik wil Nederlands spreken. Hij wil een auto kopen. Hij heeft geen auto. Hij wil een auto kopen. Let op. Hij wil. We schrijven geen T. Wij willen veel geld hebben. Wij hebben niet veel geld. Wij willen veel geld hebben. Willen. Het is niet zeker. Je droomt, je denkt, ik wil dat doen. Ik wil Nederlands spreken. Kunnen. Ik kan Nederlands spreken. Ik heb gestudeerd. Ik kan Nederlands spreken. Hij kan de auto maken. Hij heeft gestudeerd. Hij kan de auto maken. Ik niet. Ik kan de auto niet maken. Maar de meneer, de man, kan de auto maken. Wij kunnen een huis kopen. Wij kunnen een huis kopen, want wij hebben veel geld.
mogen. Ik mag Nederlands spreken. Ik mag Nederlands spreken met mijn partner. Ik mag Nederlands spreken met mijn kinderen. Ik mag ook Arabisch, Frans, Engels, Duits spreken met mijn kinderen. Maar ik mag Nederlands spreken. Hij mag met de auto rijden. Hij heeft een rijbewijs. Hij mag met de auto rijden. Wij mogen op straat roken. Het is niet verplicht. Ik mag kiezen. Wij mogen op straat roken. Als jij rookt, mag jij roken. Rook jij niet, ook goed. Kiezen. Jij mag kiezen. Wij mogen op straat roken. Ik moet Nederlands spreken. In de klas moet ik Nederlands spreken. Ik mag niet kiezen. De juffrouw of de meester zegt: jij moet Nederlands spreken. Hij moet een auto kopen. Zijn auto is kapot. Hij moet een auto kopen. Wij willen een diploma Nederlands. Wij moeten de testen maken. Een schema. Bijvoorbeeld, ik wil een auto kopen, want ik fiets niet graag. Ik kan een auto kopen, want ik heb veel geld. Ik mag een auto kopen, want ik ben 18 jaar. Ik moet een auto kopen, want mijn auto is kapot. Moet een auto kopen, want mijn auto is kapot. Apakah itu bisa membantu menerangkan sedikit apa yang kita bahas tadi tentang kata kerja bantu, ya? Kita lihat ini, saya tidak akan putarkan lagi. Können tadi dibahas können, mogen, moeten, mogen, ya, itu yang bisa kita pelajari temanya dulu. Jadi kata kerja bantu seperti ini adalah kata kerja bantu yang harus ditutup terakhir sekali oleh kata infinitif. Misalnya ik wil, itu artinya tadi disebutkan dalam bahasa Belanda, saya ingin, keinginan tetapi belum pasti bisa dilakukan. Saya ingin membeli rumah. Dia katanya makan droom, dia berharap akan bisa membeli rumah, tapi suatu saat dia saat ini belum punya uang banyak, jadi hanya cita-cita, berkeinginan. Kalau ik moet tidak ada jalan lain, itu harus ik moet eten, saya harus makan, kalau enggak saya sakit. Ik moet eten. Kalau ik mag eten, saya boleh makan, jadi ada pilihan. Kalau moeten itu tidak ada pilihan. Ik moet eten, ik moet slapen, ik moet werken, karena harus mendapatkan uang, jadi bekerja. Tetapi kalau misal ik mag, boleh. Ik mag nasi goreng eten, saya boleh nasi goreng, makan nasi goreng. Sementara yang lainnya misalnya terlalu pedas, jadi ik mag of ikan. Nah, sekarang kalau misalnya kata kerjanya kunnen, artinya bisa dalam artian dapat, karena ada kemampuan. Tadi dibilang kan dia bisa membeli ini wij kunnen een huis kopen, karena mampu, ada uangnya, jadi bisa dilaksanakan. Atau ikan auto rijden, saya bisa mengendarai mobil karena saya bisa, able to do it because I can. Sepertinya kita berenang, kalau tidak bisa berenang kalau airnya kecemplung. Jadi kita kalau berenang itu harus punya kemampuan terapung gitu ya. Jadi bisa. Jadi itu bisa didapat karena kita sudah berlatih, tahu bagaimana caranya. Sedangkan kalau moeten tidak ada pilihan. Dan lagi tadi mogen itu boleh, tidak dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ik mag hier roken misalnya. Saya boleh di sini merokok. Kalau tidak boleh, ik mag hier niet roken. Tidak boleh ya. Tadi juga dibahas tentang geen en
geen and niet ya. Tapi mungkin tidak terlalu fokus. Kita kembali lagi ke atas. Kita lihat dulu kalimat yang tadi kita bahas ini. Ya. Kalimat sederhana kita sudah tahu ya. Dan saya tutup dulu ini untuk gimana ya supaya bisa latihan. Oke. Escape mungkin. Saya kurang tahu kalau apakah di sini saya bisa menulis. Maklum tidak ada. Saya bisa berlatih di sini ya. Oke, saya misalnya akan menerangkan sesuatu. Saya akan buat table dulu. Misalnya ada 4. Ya. Segitu aja. Oke. Kalau kita tadi saya ceritakan juga tentang bentuk inversi. Sekarang saya ingin menanyakan apa yang akan saya terangkan yang perlu dijelaskan setelah melihat video tadi, latihan tadi, apa yang mau ditanyakan yang belum paham. Oke, kalau gitu saya akan memperlihatkan dulu ini misalnya ik. Ikha. Oh ini, hanya di situ. Ik ga morgen werken. Ya, ini adalah kalimat biasa. Dan di dalam kalimat bahasa Belanda yang biasa ini adalah kedudukan pertamanya adalah pokok kalimat, kata kerja, dan kata keterangan. Keterangan waktu didahulukan dari keterangan tempat. Nah, makanya tadi saya sebutkan rumusnya 3-2-1. Ini rumusnya 1-2-3. Satunya itu pokok kalimat, ya. Keduanya kata kerja, ketiga kata keterangan. Yang nomor 4-nya itu juga kata kerja penuh. Karena ini hanya kata kerja bantu. Saya akan membawakan kalimat inversi. Jadi morgen ga ik werken. Ini adalah kalimat inversi. Tadi ada ibu yang menanyakan bagaimana saya misalnya tahu di mana kedudukan kata kerja. Ya ini karena kata kerja itu selalu berada di kedudukan di dekat pokok kalimat di kedudukan nomor 2. Apabila kalimat biasa juga ikha werken, hanya tetap di nomor 2. Sedangkan keterangan waktunya di tempat nomor 3. Kalau kita membuat inversi, maka terjadilah rumus inversi. Tadi yang di atas 1-2-3, sekarang inversi 3-2-1. Itu paham dulu nggak? Paham nggak kalau saya terangkan gitu? Bedanya kalimat biasa dengan kalimat inversi. Paham nggak? Ya? Ada yang belum memahami perbedaan antara kalimat biasa dengan kalimat inversi? Bu Tati, memang nggak bisa ya kelihatan tulisannya. Di layarnya nggak ada apa-apa soalnya. Oh, kok saya bisa? Ya, kosong. Yang tadi. Yang tadi kosong? Ya, nggak ada tulisan yang tadi Bu Tati bilang morgen kai oh ya, itu nggak ada. Ya? Kok rar? Saya di sini bisa ini tidak terlihat. Kalau ini terlihat? Oh, ini sekarang ini karena ketutup ada yang tadi itu bekasan video itu. Oh, jadi nggak terlihat? Ya. Oh, watra. Itulah saya kadang apa? Kalau ini terlihat nggak? Belum. Belum. Belum, Bu. Oh ya, kalau saya mau tiket dun. Mesti keluar dulu kali dari yang tadi. Ini kelihatan nggak? Juga nggak? Belum ada. Belum. Belum ada. Oh, kalau gitu saya keluar dulu deh ya. Ya. Oke ya, sabar ya, maaf ya. Telen stoppen. Stoppen. Oke.
Oke, kalau gitu saya akan delen lagi. Oh. Ini juga nggak kelihatan ya? Itu yang sekarang kelihatan muka Bu Tati. Oh iya, nanti saya ya. escape dulu. Oke. Nah, die moet ik ook helemaal weg van hier. Oke. Sekarang saya keluar. Halo, masih ada ya? Saya akan melihat konsep ini. Sabar, bismillah. Kadang-kadang suka bingung sendiri. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan coba jawab, tetapi tidak dengan bukan diktator. Delen, geluid delen. Oke, delen. Sekarang sudah terlihat lagi? Nah, itu udah terlihat. Oke, terlihat lagi ya. Kita coba aja. Saya sekarang kadang-kadang suka, dulu saya pernah bisa pakai memasukkan ini, tapi hari ini kok saya nggak bisa gitu. Tunggu, saya coba lagi. Ini ada yang kosong, saya coba isi. Ini apa itu ya? Itu terlihat kalau saya tulis? Ada. Itu terlihat? Ya, ada. Oh, ada. Okay. Ik ga morgen werken. Ya, itu adalah kalimat biasa. Ik ga morgen werken. Kita lihat kedudukan ik adalah di tempat nomor 1. Saya tulis aja di sini 1 sebelahnya. 1. Oke, labar. Ik ga morgen werken. Oh, di sini werkennya kok jadi 2. Parah. Sabar. Oke. Ik ga morgen werken. Ini kalimat biasa karena kedudukan pertamanya adalah pokok kalimat, keduanya kata kerja, nomor 3-nya adalah kata keterangan waktu, dan kedudukan keempat pada hal ini yang terakhir adalah kata kerja penuh. Dan kalau saya buat sekarang kata keterangannya ke depan, morgen, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Morgen ga ik tetap werkennya. Nah, itu adalah kalimat inversi. Sejauh itu difahami nggak? Dari kalimat biasa, kalimat normal, kita buat kalimat inversi. Bisa dipahami? Paham. Halo? Bisa, Kita lihat, bisa ya. Jadi hanya kedudukan ketiga dan ke-1 itu berubah. Nomor 2 tetap dia di tengah menjadi kata kerja. Sekarang kalau kita misalnya bertanya ya, ha, ini lain lagi ya, kan ini kalimatnya lain. Ha, ik morgen werken, jadi dia dapat tanda tanya. Ya, kita sekarang sudah 3 mengenal kalimat biasa, posisinya ik ga morgen werken. Sekarang kita menjadi inversi, morgen ga ik werken. Dibuat kalimat tanya, ga ik morgen werken, ya, jadi tetap. Bu Tati, Ya,
Ya, werken itu yang di kalimatannya memang harus di belakang juga, bisa nggak? Ga ik werken morgen? Tidak bisa Ibu, karena keterangan waktu itu didahulukan. Makanya 1, 2, 3 itu rumus baku. Kalau dia keterangan waktu itu harus nomor 3 setelah kata kerja. Kalau bahasa Indonesia kan gini, saya besok gimana sih lupanya. Jadi dalam bahasa Indonesia Belanda enggak, karena makanya versi itu nomor 3 menjadi nomor 1 itu udah wajib kalau ada keterangan. Kalau misalnya ik werken morgen nggak bisa, atau ik morgen ga werken nggak bisa, karena itu adalah hukum udah teori yang baku. Ya, paham? Ya, baik. Oke, sekarang kita nomor 1 adalah kalimat biasa, nomor 2 adalah kalimat inversi, nomor 3 adalah kalimat tanya. Sejauh itu bisa dipahami? Ga ik morgen werken, atau kita tadi belajar moet ik morgen werken, tetap ya, moet ik morgen werken, dia bertanya. Kita ambil tadi yang kita pelajari, atau lagi misalnya kan ik morgen werken, bolehkah, bisakah? Karena mungkin sebetulnya itu hari itu tidak hari kerjanya, hari libur, tapi dia mau ganti kerja misalnya. Kalau di sini bisa ya, ganti kerja, saya hari ini nggak masuk karena kalau part time saya mau ganti hari gitu. Jadi kan ik morgen werken, bolehkah saya besok bekerja? Okay. Nah, sejauh ini juga bisa moet ik morgen werken, ya. Atau misalnya di sini mag ik morgen werken, jadi kita pakai kata kerja bantu. Nah, sekarang kita membuat kata sangkal ya. Ik ga morgen niet werken. Ik ga morgen niet werken. Besok saya tidak bekerja. Saya besok tidak akan bekerja, saya mau libur. Ik ga morgen niet werken. Gak bisa ik ga niet morgen werken, gak bisa, karena itu statusnya begitu. Tetapi kalau misalnya ik ga niet, terakhirnya di sini eten misalnya, atau di mana saja. Ik ga niet eten. Oh sorry, kata kerjanya hilang. Ik ga niet eten, ik ga niet eten, ik ga niet werken. Karena di sini ga, di sini ga-nya kata kerja yang berdiri sendiri. Paham? Seperti teori kita yang tadi di atas. Ya. Kita bahas ini dulu sebelum kita jauh melangkah apa yang ke depannya. Nah, kita tadi sudah mengulang lagi kalimat biasa yang nomor 1 tadi, kalimat inversi nomor yang 2, kalimat tanya yang 3, dan kalimat 4 apa di bawah yang saya lihat. Kalimat membantah ya, kalau nggak salah. Kalau mau perintah juga, kalimat perintah juga hampir sama ya. Oke. Ini membantah kalimat memakai niet atau geen. Kalau niet itu adalah kata kerjanya yang dibantah, tapi kalau geen itu biasanya kata benda. Masih bisa dipahami atau bingung sekarang? Nah, Bu Tati, mau tanya kapan nitnya di belakang? Kan ada kan nit di belakang. Ya, ada misalnya saya kemarin kasih contoh seperti ini. Kita sudah jelas nih bentuknya bahwa ibu saya seperti ini, ya. Ya ben moeder niet. Jadi yang dibantahnya itu semuanya keseluruhannya. Kamu bukan ibu saya, karena yang sudah pasti ibu saya itu tidak seperti kamu.
Kalau dia itu membantah seluruh keterangan, sedangkan kalau yang dibantah adalah kata kerjanya, makanya tadi apa? Ik werk niet, misalnya di sini. Ya. Saya werk niet in Holland. Karena yang dibantahnya adalah kata kerjanya di sini. Yang nomor 5 ini. Saya werk niet in Holland. Kalau beda dengan jij bent mijn moeder niet. Karena yang sudah jelas itu ya ditunjukkan yang lain. Nah, itu bukan ibu saya. Jadi bukan di situ. Jij bent mijn moeder niet. Mari kita tidak perdalam soal itu dulu, nanti akan terlihat di dalam susunan kalimat. Ya, kalau kita mendapatkan ini, saya hanya memberikan dulu sebagai apa ya, keterangan, definisi dulu, ya. Jadi, zij werk niet in Holland. Jadi kata kerjanya dia tidak bekerja di Holland. Kalau ik heb geen geld, saya tidak punya uang. Bedanya dengan geen, bisa saya tambah lagi nggak di sini? Mohon izin Bu, ada suara gemuruh Bu, mungkin dari Pak Redmi ini, Pak Redmi 9A. Di mana? Ada suara gemuruh Bu yang agak mengganggu ini Bu. Dari siapa? Dari saya? Dari ini Bapak ini baru unmute ini Bu. Ada, Oh dia mute aja dulu ya, Redmi tolong 9A ya. tadi. Ya. Oh ya, tolong di unmute. Ini saya coba di sini misalnya ik heb geen tijd atau ik heb geen geld. Nah, karena di sini adalah tidak punya uang, bukan kata kerjanya. Kata kerjanya tidak di ik heb niet geld, nggak bisa. Ik heb geen geld. Itu sudah ketentuannya, karena apa? Menyangkal kata benda atau yang dibendakan. Waktu juga itu adalah keterangan. Jadi bukan kata kerja. Ik heb geen tijd, ik heb geen geld. Sedangkan ik werk niet. Ik werk niet. Misalnya op zondag. Ik werk niet op zondag. Saya tidak bekerja. Karena yang dibantah adalah kata kerjanya. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan Ibu atau Bapak tadi yang bertanya? Belum? Ya, kita harus membiasakan dulu dengan pola bentuk susunan kata-kata di dalam bahasa Belanda. Ya, hanya itu yang bisa saya terangkan. Selebihnya kita harus memahami dari banyaknya latihan dan percakapan nanti ya. Nah, seperti ini. Bu Tati, ya, mau tanya, bisa kembali ke kalimat inversi yang tadi Bu Tati, yang mana yang tidak boleh berubah, yang ini harus di samping ini gitu. Itu tuh Bu Tati, saya kok miss lagi ya. Oke, mana ya saya bisa cari kayak ini kali. Ini ya. Coba lihat nomor satu Ibu. Nomor 1 adalah pokok kalimat, nomor 2 kata kerja, nomor 3-nya kata keterangan, dalam hal ini keterangan waktu, dan nomor 4-nya adalah kata kerja infinitif. Dia di sini hanya sebagai kata kerja bantu, ya. Oke, kita lihat kolom nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 diabaikan aja dulu karena dia tidak berubah. Kalau kalimat biasa susunannya adalah pokok kalimat, kata kerja, dan keterangan waktu. Dalam hal ini selalu di kedudukan yang terdepan setelah kata kerja, tidak bisa yang lain. Kalau ada keterangan waktu yang didulukan. Jadi rumusnya yang pertama adalah 1, 2, 3. Kalau kita membuat inversi harus 3, 2, 1. Kenapa? Karena nomor 3 ini
yang ini nih pindah ke sini. Jadi dia menjadi di sini. Nomor satunya menjadi di sini. Jadi ini dan itu berganti tempat. Sedangkan nomor 2 kata kerja tetap. Itu adalah kalimat inversi. Dan dari pengalaman saya, murid-murid saya, kegemaran orang Indonesia, ini ada chat banyak sekali, apa nih chat? Apa? Ada 99 chat. Oh, oke. Banyak sekali chatnya. Ada, saya nggak sempat baca nih. Ada 107. Enggak, itu peringatan dari ASBI tadi, Bunda Tati, untuk Oh, oke. ini. Iya. Enggak, ignore aja, ya. Oke. Morgen ga ik werken. Kita ulang lagi ya. Saya lebih suka mengulang-ulang supaya memahami betul-betul. Jangan sampai nanti kita udah berlari tapi masih belum bisa ini ya, paham. Ik ga morgen werken. Kedudukannya nomor 1 adalah pokok kalimat, nomor 2 kata kerja, nomor 3-nya adalah keterangan waktu. Ini kalimat biasa. Jika kita ingin membuat kalimat inversi yang banyak digemari, yang saya tahu dari murid-murid saya, dia kalau bercerita selalu memakai morgen, nanti, atau pokoknya keterangan waktu dulu. Tetapi karena dia belum menguasai paham betul gramatikanya, jadi selalu salah. Dia selalu bikin morgen ik ga werken, karena bahasa Indonesia besok saya akan bekerja, saya bekerja. Jadi saya selalu ceritakan atau saya bicarakan kepada murid-murid saya, kalau belum menguasai dulu teknik membuat kalimat inversi, buatlah kalimat yang biasa saja tanpa keterangan waktu di depan. Karena kalau keterangan waktu di depan pasti salah, karena dia benarkan gini, morgen ik ga werken, nggak bisa. Morgen ga ik werken. Karena kita orang Indonesia biasa dengan besok saya akan bekerja, atau saya besok bekerja, bagaimana gitu. Besok, morgen ga ik werken. Besok saya bekerja. Besok saya akan bekerja, apa begitu, ngerti lah. Pokoknya dia selalu salah memakai kata kerja, kalimat inversi. Jadi saya memahami kalau sampai saat ini belum semua bisa menguasai kalimat inversi. Makanya sementara ini abaikan saja yang inversi itu. Tapi jika nanti pada suatu saat saya membagikan cerita atau memberikan teks, sudah memahami kenapa ini berubah, inilah keterangannya. Paham Ibu? Ya, Bu. Oke ya. Sedangkan yang lainnya, moet ik morgen werken, itu adalah kata tanya. Dia kata kerjanya di depan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu, juga mau tanya ini Bu. Silahkan. Kalau lihat dari contoh ini, ini kan contoh pertama, saya pergi besok bekerja. Letterlek itu ya? Ya, letterlek aja dulu ya Bu ya. Jadi kalau dilihat dari sini, kata kerja itu memang letaknya selalu di belakang ya Bu, di balik ya Bu. Kalau ada misalnya keterangan besok atau nanti gitu, apa memang dibalik posisi seperti ini ketentuannya Bu? Jadi ketentuannya seperti ini. Kalau pokok kalimat biasa adalah pokok kalimat dulu kata kerja, kemudian keterangan waktu, dan kalau ini kebetulan ini adalah kata kan kata kerjanya worken. Kata kerjanya ada 2, ik ga werken. Okay. Karena kata H-nya di sini kata kerja bantu. Kalau misalnya morgen nggak bisa, morgen werk nggak bisa, karena morgen akan dilaksanakan, baru akan bekerja. Jadi dia pakai kata kerja bantu. Oke. Jadi ketentuannya adalah pokok kalimat, kata kerja, dan keterangan waktu. Kalau diinversikan, dibalikan, morgennya di depan, yang berubah adalah nomor 3 dan nomor 1. Makanya menjadi 3-2-1. Yang tadinya 1-2-3. Yang nomor 4-nya kita abaikan karena ini adalah infinitif tidak berubah ya, yang werkennya. Ya? Paham Pak? Ya. Udah.
latihan aja yang banyak menulis ya. Jadi mungkin untuk diri sendiri lebih baik kalau bisa ada waktu atau berbicara atau direkam gitu. Jadi nanti dikirimkan ke saya juga untuk di betul apa enggak saya bisa betulkan kalau salah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Oke. Ada Bu. Silakan. Kalau yang ini saya ngerti ya, apakah itu kalimat yang 123, 321. Betul. Kalau yang pertanyaan kan 213 lah ya, kira-kira kayak gitu ya. Pertanyaan yang mana? Yang ini. Oh, yang ketiga. Morgen werken. Ya, Haik Morgen werken ya. Itu 213 ya. Itu kalau membuat kalimat seperti ini kita bisa ya. Cuman tadi ada contoh-contoh yang Bu Tati bilang tadi itu kan ditanyain yang mana kata kerjanya, yang mana kita kan bingung nih ini ya yang mana ini. Apakah ini kita cari yang pertama dulu yang 123 atau yang 321. Jadi berarti kita kan harus tahu dulu artinya semuanya itu. Harus ngerti kita artinya. Harus ngerti, harus sebetulnya tidak mengerti juga tidak. Harus tahu dulu posisinya dulu. Kalau misalnya kita mengerti semua juga agak sedikit. Kalau kita tahu misalnya polanya dulu, kita tidak mengerti juga tidak menjadi masalah. Kita lihat ya, kalau kita polanya sudah paham, kan sebentar kita lihat ya, kita jangan. Nah, seperti ini kan belum tahu ya. Nah, ini kita lihat nomor 2 ya. Mana ini? Ini nomor 2 ya, kita lihat ya, agak gampang. In Netherlands itu adalah keterangan tempat. Ya. Ya, jadi kalau misalnya keterangan tempat, kata kerjanya tetap nomor 2. Terus pokok kalimatnya mana? Het is in Nederland nog steeds winter. Het itu ya, dia het is ya itulah. Jadi kalau kita nomor 3 nih kita lihat het landschap, kita nggak tahu apa itu, tapi kita tahu nomor 2-nya kata kerja. Oh iya. Jadi kalau kita tahu is itu di sini dia tidak sebagai keterangan, dia sebagai kata kerja bantu, jadi dia mendapat kata kerja bentuk nomor 3. Kita belum bahas kata kerja bentuk 3, tapi yang saya ingin kemukakan adalah pengenalan dulu. Ini nomor 4 misalnya. Soms kan de temperatuur dalen. Kita lihat di situ aja. Yang lanjutnya enggak jadi masalah karena itu keterangan. Soms itu artinya kadang-kadang. Ya? Kita tahu sekarang soms itu adalah kata keterangan. Tetapi kita juga tahu bahwa di tempat nomor 2 itu selalu kata kerja. Ini adalah bentuknya inversi. Karena apa? Kata keterangan di depannya. Kalau kita jadikan kalimat biasa, de temperatuur kan soms dalen. Oh iya. Ya? Ya. Jadi saya sengaja buat seperti ini dulu supaya mengenal dulu bagaimana strukturnya, bagaimana gimana sih struktur kalimat dalam bahasa Belanda. Walaupun saya mengerti ini mungkin banyak belum yang semua paham, tetapi untuk melancarkan ini saya selalu selingi dengan kata-kata kalimat supaya paham. Kalau hanya teori aja mungkin nanti pusing ya. Jadi kita lihat tadi teori 321 kita bisa terapkan di nomor 4 karena soms itu adalah keterangan waktu, soms kadang-kadang, kan itu adalah kata kerja bantu yang diakhiri dengan kata kerja penuh yaitu dalen itu menurun ya. Jadi kita buat kalimat inversi ini menjadi kalimat biasa karena pokok kalimatnya sekarang di tempat yang ketiga. Kita tahu karena ini inversi, kita pindahkan saja ke depan. De temperatuur kan soms. Mereka ganti tempat lah antara nomor 3 dan nomor 1. Dan kalau dia kata kerja bantu diakhiri dengan kata kerja penuh. Yang di bawah ini adalah keterangan itu tidak termasuk struktur yang penting. Yang penting adalah 321 atau 123. Apakah itu paham? Ini Unirita ya? Iya, paham. Sekarang udah paham.
Oke, bagus ya. Jadi kita sekarang ingatkan dulu nomor 1 itu apa, kalimat biasa. Nomor 2 itu apa, kalimat inversi. Apa kalimat inversi itu? Kadang ya seperti itu, ya. Dan kalimat tadi kalimat apa ya, sangkal atau kenapa? Inversi kalimat terbalik. Ya, kalimat terbalik. Ya, betul. Kalimat yang 3 kan tadi ada kalimat tanya, nomor 4-nya adalah kalimat bantah. Jadi itu dulu kita lihat dulu. Paham apa, patrikan dulu di pemikiran kita bahwa bentuknya seperti itu. Nggak usah dulu misalnya kita, aduh saya nggak ngerti kalimatnya. Nggak apa-apa, saya paham. Tapi ini untuk melihat ini loh. Seperti ini bisanya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Saya senang kalau ada yang bertanya ya sekali. Kasih latihan, Bu. Kenapa? Kasih contoh-contoh kayak gini, jadi kita bisa berlatih sendiri. Iya, makanya saya sering juga kirim-kirim gitu ya sering lihat gak di kalau saya kirim Bisa. di materi. Bu Tati, Bisa. Ya. mau menegaskan barangkali itu konfirmasi. Jadi kalau misal kalimat inversi itu keterangan di depan ya, keterangan. Ya, betul. Ya. Keterangan waktu boleh, keterangan tempat boleh ya, pokoknya asal Yang ekstra info tadi yang di depan. ya. namanya ya. Ya betul. Ya. Ya. Jadi kita pahami dulu, sederhana aja, bikin sehari-hari misalnya kalimat saya tidak mau memberikan tugas ya, secara ini kan ibu-ibu bapak-bapak sudah dewasa ya, jadi apa namanya ini tahu sendiri aja lah pakainya apa yang diperlukan gitu, latihan sendiri ya kan. Saya nggak enak lah kalau saya kasih tugas kayaknya kayak gimana gitu ya, tapi ada baiknya untuk kepentingan sendiri membuat latihan. Kalau perlu kirim ke saya secara privé, saya betulkan kalau ada yang salah gitu. Saya selalu memberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan privé atau juga di grup boleh, biar dibahas gitu bareng. Ya? Boleh japri, Bu? Boleh japri. Oh, sip. Saya boleh japri, tapi kadang-kadang mungkin karena saya juga hampir setiap hari ngajar, tapi mungkin nggak bisa langsung dibalas, mungkin malamnya atau siangnya gitu, karena perbedaan waktu juga. Makasih. Boleh selalu japri, saya selalu berikan kesempatan kepada mereka yang ingin bertanya, japri silahkan ya. Jadi ini kita pahami dulu yang 4 tadi, kata kalimat biasa, kalimat inversi, kalimat tanya, dan kalimat perintah juga saya pernah bahas ya. Kalimat perintah juga itu adalah dengan stamnya di depan, dan kalimat negatif ya, menyangkal ya bahasa Indonesianya. Itu dulu aja kita pahami. Kadang-kadang saya berikan cerita itu hanya untuk memberi variasi supaya tidak bosan. Mudah-mudahan dipahami. Ini udah hampir jam 4. Kalau ada yang mau bertanya tentang apa saja, saya akan beri kesempatan untuk ini juga latihan. Mari kita buat latihan. Ada yang mau buat latihan? Saya tuliskan di sini. Ada yang Bu mau? Tati, Ya? Bu Tati, ya, tadi yang ada yang 10 kalimat yang Bu Tati suruh baca itu, nomor 8 ada Hoeveel kost deze tas? Yang mana yang kata kerjanya, Bu Tati? Cost ya? Cost ya? Cost. Ya. Apa itunya? Kosten. Oh, kosten. Di bahasa Belanda ada kostenplaats, itu apa ya? Kostenplaats itu namanya budget, itu namanya plaats itu gambar. Kostenplaats itu ya apa namanya? Gambaran gitu. Jadi kost itu kosten. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Belanda, bahasa Indonesianya kok harga, kok apa itu kan bahasa Indonesia apa sih? Kalau di sini kosten itu dari kata kosten apa namanya? Harga. Harga ya. Ya. Oh iya. Ada lagi? Ya, udah Bu Tati, makasih. Ya. Jadi ini saya nggak kelihatan, ini susah itu. Jadi ini yang saya bahas ini adalah yang saya ulang-ulang apa maksudnya supaya paham ya. Ini kalimat need atau geen, juga nee ini. Nah, ini kita lihat dulu ya, yang kita ulang lagi ya. Mari kita lihat kembali pemakaian niet, geen, dan nee. Niet membantah kata kerja atau kata sifat. Kata kerja adalah werken. Untuk ik werk. Dibantah ik werk niet. Ik ben niet boos. Ben-nya kata kerja, tetapi yang dibantahnya ya di sini adalah boosnya, marah. Ini ben itu adalah keadaan, artinya dalam bahasa Indonesia I am not angry. I am not angry.
Bahasa Inggrisnya begitu. Sedangkan kata yang di kolom berikutnya, geen membantah kata benda tanpa artikel. Contohnya ik heb geen geld. Artikel itu apa? Artikel itu yang tadi itu yang ditanyakan oleh Bapak adalah de, het, dan een. De woorden misalnya de kar dan het huis, een appel. Jadi itu adalah kata-kata apa namanya artikel yang harus kita hafalkan karena itu tidak ada rumusnya, hanya harus belajar sendiri, mengetahui. Oke, contohnya wij drinken geen koffie in the oven. Jadi wij drinken, koffie adalah yang dibantah. Wij drinken geen, koffie adalah kata benda atau yang dibendakan, kegiatan, ya. Ya, wij drinken geen koffie, bukan wij drinken niet koffie, nggak bisa. Wij drinken geen koffie karena koffie adalah di sini sebagai kata keterangan, ya, atau kata apa objek di sini. Geen coffee in the oven, ya, itu kita pahami. Ini nee sebagai penolakan. Kalau ditanyakan wil je een kop koffie thee, wil je een kopje thee. Kop itu adalah ini ya, beker, apa tuh, gelas. Jadi secangkir gelas, secangkir teh. Apakah kamu mau secangkir teh? Ya, di sini kita lihat ada, harus pakai, bukannya wil je kopje teh. Nee, nggak bisa, harus ada partikelnya. Jadi wil je een kopje teh? Jawabnya kalau enggak, nee, dank je, atau ya, graag, atau juga ya, lekker. Jadi itu bisa disampaikan, jadi dikatakan seperti itu. Kalau penolak, nee, dank je, atau ya, graag. Kalau bahasa Inggrisnya seperti no thanks, tapi kalau bahasa ya, graag, yes please, gitu ya, hampir sama itu ungkapannya. Kita lihat yang kiri ini, heb je of jij even tijd voor mij? Apakah kamu punya waktu sebentar untuk saya? Waktu itu adalah bukan kata kerja, kata keterangan. Nee, ik heb nu geen tijd, sorry, hari ini, sekarang saya tidak ada waktu. Ya, jadi geen tijd. Ja, wat kan ik voor jou doen? Ya, kalau iya, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Ya, itu cara dalam percakapan. Oke, ini sudah dipahami. Ini juga saya kira sudah dipahami. Dan sebentar saya akan lihatkan ini sebelum kita tutup, masih ada 5 menit lagi ya. Ini cara pengucapan kalau say goodbye di dalam bahasa Belanda ya. Buitengewoon veel rijbereik. De volledig elektrische Kia EV3. Tot wel 605 kilometer rijbereik. Ja, is goed. Dat doen we. Oké. Ik moet je terugbellen. Ik ben aan het filmen. Oké. Tot snel. Tot ziens. Tot straks. Tot later. Daar ben ik dan. Oké, ik doe even mijn jas uit. Ja. En dan ga ik jullie nu vertellen over de subtiele verschillen tussen tot zo en tot straks, tot later en tot snel, en tot ziens en tot kijk. Want dit zijn eigenlijk de 6 een beetje moeilijkere, abstracte vormen om te zeggen: oké, ik zie je op een bepaald moment wel weer. We hebben namelijk makkelijkere, dat is tot vanavond, tot morgen, tot donderdag, tot volgend jaar. En oké, die spreken voor zich. Maar als je even weggaat en je weet nog niet precies hoe laat je terugkomt, maar je weet wel in welk tijdframe, dan gebruik je tot zo of tot straks. Tot zo is als je zegt: oké, ik ga even snel een boodschapje doen bij de Albert Heijn. En je weet eigenlijk dat je ook binnen nu en een uur of maximaal 2 uur wel weer terug bent.
dan zeg je oké, tot zo. Als het iets langer gaat duren, maar het is nog wel binnen een dagdeel, dus binnen theoretisch 6 uur, dan zeg je tot straks. Dus het is nu 9 uur 's ochtends, ik ga even weg en ik denk ik ben wel over 3 uurtjes of 4 uurtjes thuis. Dan zeg ik dus tot straks. Als het later op de dag wordt en dus ik ga 's ochtends weer weg om 9 uur en ik kom pas vanavond weer thuis, dan zeg ik niet meer tot zo en ook niet meer tot straks, maar dan zeg ik echt oké, tot vanavond. Fijne dag. En dan hebben we 2 abstracte vormen en dat is tot snel en tot later. Deze zijn eigenlijk nog abstracter dan tot straks en tot zo. Want tot straks en tot zo is nog een bepaald tijdframe. Van zo tot zo, maar niet langer dan 6 uur. Tot later kan zijn later vandaag of later in de week of het jaar. Het ligt dan een beetje aan de context, onze gedeelde context. Of jij weet dat ik bedoel later vandaag. Of later in de week of langer. En hetzelfde met tot snel. Dan hebben we nog 2 woorden en die zijn tot ziens en tot kijk. Dat is eigenlijk dat je niet weet of je die persoon ooit nog gaat zien. Vaak wordt dit gezegd door bijvoorbeeld mensen die in een winkel werken. Die zeggen tegen hun klanten, oké, tot ziens. Totdat we elkaar weer zien. Wat ongeveer hetzelfde als tot ziens is tot kijk. En ja, dus het zijn een soort van synoniemen. Je kan zeggen tot ziens en tot kijk. Je weet niet wanneer je elkaar gaat zien. Bij alle anderen weet je dus wel dat je elkaar nog gaat zien. En nog eenmaal, tot zo en tot straks is in een korte tijd. Dus als ik jou pas over een paar dagen zie, dan zeg ik niet tot straks. Maar dan zeg ik tot later of tot donderdag. Ik hoop dat ik jullie snel weer zie. Dus dan zeg ik dus tot snel. Of nog beter, als jullie nu meteen een nieuw filmpje van mij gaan kijken, dan is het dus tot zo. Doei! Itu adalah apa namanya? Halo, kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran, Bu. Ya, kedengaran. Oke, ini adalah tadi diterangkan dia ada tuh ngomongnya nyerocos ya, mungkin ada yang mengerti, ada yang enggak. Tapi singkatnya, ini adalah beberapa cara untuk say goodbye di dalam bahasa Belanda. Yang dikatakan tadi adalah tot zo atau tot straks, itu dalam kurun waktu yang berdekatan. Tot zo misalnya kalau saya mau pergi ke pasar sampai tot zo gitu ya, atau tot straks sampai nanti ya. Itu adalah dalam kurun waktu yang berdekatan. Tetapi kalau misalnya dia bilang tadi agak lama, dia pergi kerja jam 9, pulangnya jam 7, nggak bisa bilang tot straks karena itu durasinya lebih dari 6 jam dia bilang. Makanya sebutkan tot vanavond sampai nanti malam ya. Atau misalnya dia juga mengatakan di dalam sebuah toko misalnya, kalau bedindanya atau bedinda apa sih yang jaga toko itu ya, dia bilang ya sampai bertemu lagi lah, kalau kita bilang sampai jumpa lagi, makanya bilang tot ziens, nggak tahu kapan, jadi belum tidak tahu apakah customer-nya akan kembali ke toko itu atau enggak. Tapi kalau apa namanya si penjaga toko itu bilang sampai ketemu lagi, ya, biasanya di sini begitu tot ziens, jadi gitu ya, kita nggak tahu kapan. Atau tot kijk. Kalau misalnya kita tot snel bisa juga dikatakan ya, snel itu juga kita nggak tahu dalam kurun waktu yang mana, tapi mungkin ya soon ya,
See you soon. Nggak tahu bahasa Inggrisnya juga gitu, soonnya tuh kapan, itu abstrak katanya. Atau tot later, laternya itu kapan. Jadi ada abstraknya. Tapi yang tot so dan tot straks itu sudah pasti akan kembali dalam beberapa saat, tidak kurang tidak lebih dari 6 jam. Tot so, tot straks, tot cake bisa juga ya. Atau kalau kita sudah pasti, misalnya tot volgende week, Dinsdag, saya bilang sampai nanti hari Selasa kita bertemu lagi, tot Dinsdag, atau tot volgend jaar, juga dalam waktu yang lama, tapi udah pasti saya akan kembali ke Indonesia misalnya, tot volgend jaar, gitu ya. Jadi ini adalah sekedar informasi, ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, ini hanya untuk sebagai intermezzo saja. Jika tidak ada, saya akan betul tidak ada lagi yang mau bertanya. Sudah paham sejauh ini? Sementara cukup dulu, Bu. Oke, terima kasih ya. Kalau ada yang mau kalau ada yang mau bertanya, silakan japri atau bagaimana, boleh ya. Oke, sebelum saya tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir malam ini ruang Zoom, dan juga tidak lupa kepada penonton setia YouTube dari Radio Gebiminang. Terima kasih kepada Uda Asbi yang selalu mendampingi acara Mandeh Minang Mancanegara setiap saat. Terima kasih, sampai ketemu volgende week di tot aanstaande dinsdag. Untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai hari Selasa lagi yang akan datang ya, kita tutup dengan bersyukur. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan lagi. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dank u wel allemaal. Tot ziens en welterusten voor straks. Straks nanti selamat tidur, selamat beristirahat. Ya. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.